Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan minuman yang haram. Pertama, pengertian dari halal artinya boleh dan pengertian haram artinya tidak boleh. Ukuran halal haramnya suatu makanan dan minuman ditentukan oleh syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa saja yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kriteria halal haramnya makanan dan minuman. Yang pertama adalah ketentuan syariat. Dari ketentuan syariat, segala sesuatu dinyatakan halal oleh syariat Islam maka boleh untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, dari segi zat barangnya. Kalau zatnya itu thayyib itu maksudnya baik, suci, bergizi dan bernutrisi, maka boleh untuk dikonsumsi. Dan kalau zatnya itu khaba'is, buruk, najis dan menjijikan, maka tidak boleh untuk dikonsumsi seperti tinja, kotoran, air kencing dan sebagainya. Selanjutnya, dari segi cara memperolehnya. Segala sesuatu yang diperoleh secara halal dan dibenarkan oleh agama maka boleh untuk dikonsumsi. Dan apa saja yang diperoleh dengan cara haram dan tidak dibenarkan oleh agama maka tidak boleh dikonsumsi, seperti mendapatkan sesuatu dengan mencuri, korupsi dan sebagainya. Selanjutnya, dari segi proses pengolahan produksi. Segala sesuatu yang diproduksi diolah sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat maka boleh dikonsumsi. Namun ketika sesuatu itu diproduksi tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat maka tidak boleh dikonsumsi. Misalkan makanan yang dicampur dengan minyak babi dan semacamnya. Selanjutnya, dari segi dampaknya, makanan dan minuman yang membawa manfaat dan dampak positif itu boleh untuk dikonsumsi. Dan apa saja yang mendatangkan kerugian, berbahaya, mudarat, dan dampak negatif bagi jasmani dan rohani maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Seperti racun, bensin, ganja, sabu-sabu, baygon, dan lain-lain. Binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah hewan yang hidup di air. Semua jenis hewan yang hidup di air seperti di laut, di danau, tambak, sungai dan juga kolam adalah halal untuk dikonsumsi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati atau menjadi bangkai. Yang kedua adalah hewan yang hidup di air dan juga di darat, atau biasa disebut dengan hewan amfibi. Semua hewan yang hidup di dua alam itu haram dikonsumsi, seperti katak, kura-kura, buaya, komodo, dan lain sejenisnya. Berikutnya adalah hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ada dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang halal dikonsumsi dan juga hewan yang haram untuk dikonsumsi. Hewan di darat yang dagingnya halal untuk dikonsumsi adalah 1. Hewan jenis bahimatul an'am atau binatang ternak seperti onta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah hewan jenis unggas seperti ayam, bebek, itik, dan juga yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah segala jenis hewan yang baik seperti kuda, kelinci, kijang, dan lainnya. Tentu saja, ketiga hewan yang telah disebutkan di atas harus melalui proses penyembelihan secara Islam. Sedangkan hewan di darat yang dagingnya haram untuk dikonsumsi adalah 1. Hewan yang haram karena disuruh untuk membunuhnya seperti ular, tikus, gagak, dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah hewan yang haram karena dilarang untuk membunuhnya seperti semut, lebah, dan juga burung hudhud. Yang ketiga adalah hewan yang haram karena kotor atau keji dan menjijikkan seperti kutu, ulat, kutu anjing, dan sebagainya.
Yang keempat adalah hewan yang haram karena memberi madorot, seperti hewan yang beracun. Lalu ada juga hewan yang haram karena larangan dari syariat Islam atau nas Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta juga merupakan hasil ijtihad yang meliputi seperti berbagai jenis binatang buas, binatang yang bertaring dan juga berkuku tajam. Lalu ada keledai yang jinak, anjing dan juga babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Lalu ada hewan darat yang mati karena tercekik, dipukul, ditanduk, diterkam binatang buas dan lain sebagainya. Oke, B. Dampak mengkonsumsi makanan dan minuman. Pada dasarnya, semua yang diperintahkan agama itu berdampak positif atau bermanfaat, dan semua yang dilarangnya tentu berdampak negatif atau mudarat atau berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat yang diantara lain yaitu: 1. Makanan yang halal dapat menyehatkan rohani hati menjadi lembut dan mempengaruhi kebaikan watak, karakter, dan akhlakul karimah. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, menyebabkan amal ibadahnya diterima. Yang keempat, menyebabkan doanya mudah dikabulkan. Yang kelima, terhindar dari perbuatan dosa karena ia telah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu ada juga mudarat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan mudarat atau akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Antara akibat buruknya yakni yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau yang sering disebut dengan khamr. Dalam hal ini, khamr juga ada dampak negatifnya jika mengkonsumsinya. Yang pertama yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Dan yang B atau yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang keempat, hati menjadi keras dan watak menjadi kasar sehingga sulit menerima hidayah dan cenderung berbuat jahat atau kasar, dan bisa lebih-lebih menjadi tindakan kriminal. Terus yang ketiga dari mudaratnya mengkonsumsi makanan yang haram, yakni makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamr seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi di sini yang saya terangkan itu mengenai fisiknya, yakni dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Yang keempat, menghalangi mengingat Allah dan rasa malas beribadah. Yang kelima, berdosa karena melanggar aturan Allah, itu sudah jelas. Dan yang keenam, ini adalah ancaman dari mengkonsumsi makanan yang haram, yaitu mendapatkan ancaman siksa di neraka. Dengan hadisnya ailah min nabata min haramin wa innaru aula, yang artinya setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka nerakalah yang panas menjadi tempat tinggalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.